keserakahan. Nah ini yang keserakahan yang gede-gede nih Pak. Ini karena greed ini, karena keserakahan ini. Kebutuhan udah terpenuhi. Tapi keserakahan, nah yang karena keserakahan, hukum yang menjerakan. Hukum yang menjerakan. Salah satunya adalah perampasan aset. Nah tetapi, ini terkait ada tetapinya nih. Saya khawatir kalau ini buru-buru diterapkan. Kalau ini buru-buru diterapkan. Yang fotonya terpampang, ini mana tadi ada fotonya di sini. Tom Lembong mana tadi ada fotonya tadi. Coba Pak Asmat bayangkan Pak Asmat. Nah itu dia. Bayangkan Pak Asmat. Kalau saja sudah ada undang-undang perampasan aset. Ini Tom Lembong dari habisin asetnya. Hati-hati mengatakan harus ada undang-undang perampasan aset. Syaratnya aparatnya sudah menjalankan dengan benar. Kalau tidak, lawan politik dihabisi asetnya semua Pak. Betul tidak? Lawang ditersangkakan dengan mudah, habisin asetnya. Atas nama undang-undang perampasan. Ketika hukum masih jadi alat politik, itu trikinya. Di satu sisi kita membutuhkan hukum dan hukuman yang menjerakan, di sisi lain kita masih menyaksikan praktek penuntutan peradilan yang belum tentu memiliki dasar yang kuat. Baik Bapak Ibu teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. Boleh Bapak? Silakan, boleh dibantu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies yang saya hormati, apa kabar Pak? Mudah-mudahan masih tetap semangat. Singkat saja, jika nanti Bapak 2009 menjadi presiden atau orang nomor 1 dari 2029, bagaimana Bapak akan menerapkan meritokrasi di mana satu-satunya kekuatan adalah partai politik. Bagaimana Bapak menghadapi titipan, rengekan, tekanan daripada ketua-ketua partai politik untuk Bapak melakukan rekrutmen terhadap kabinet Bapak nanti. Kemudian yang kedua adalah, ini koruptor mau diapain Pak? Lagi-lagi ini kita terkendala dengan kekuatan politik di mana undang-undang perampasan aset para koruptor ini tidak bisa dilaksanakan karena memang undang-undangnya tidak approval oleh DPR. Lagi-lagi adalah terkendala dengan kekuatan politik. Demikian Pak, 2 pertanyaan mudah-mudahan dapat dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmat Aspari dari DPC Karang Bahagia Kabupaten Bekasi. Asmat Aspari dari Irian Pak, tapi dari Bekasi. Asmat Aspari, DPC Karang Bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmat tadi menanyakan tentang koruptor ini diapakan? Ya kalau koruptor ditangkap Pak. Dihukum. Nah praktek korupsi, nomor 1 di mana-mana. Pencegahannya harus serius, jangan basa-basi pencegahannya. Pencegahannya itu harus serius. Dan pencegahan serius itu artinya apa? Aparatur yang bersih. Kalau saya sering sampaikan 3 itu bereskan Pak. 1, korup karena kebutuhan. Ini banyaknya luar biasa. Yang kedua, korup karena keserakahan. Ini ukurannya yang luar biasa. Jumlahnya mungkin gak banyak, tapi ukurannya raksasa. Yang ketiga, korup karena sistem. Sistemnya yang mengunci sehingga terjadi korupsi. Yang pertama, korup karena kebutuhan. Banyak sekali yang bekerja, diberi kewenangan, tapi gajinya hanya cukup untuk hidup 20 hari sebulan. Terus 10 hari ke bulan pakai apa?
Dia punya kewenangan. Disitulah kemudian terjadi. Kewenangannya dipakai untuk nambal 10 hari itu. Kenapa? Karena kenyataannya gajinya tidak cukup untuk hidup. Jadi korup karena kebutuhan harus dibereskan. Nah, kita harus mengakui banyak sekali sistem penggajian kita ini, penggajian kita yang belum baik, yang belum benar. Sehingga menciptakan situasi di mana ada kewenangan, ada kesempatan, di sini ada kebutuhan. Kewenangan, kesempatan, kebutuhan bergabung jadi praktek abuse of authority. Dan abuse of authority itu kemudian koruptif. Nah, ini harus dibereskan. Dan kita harus jujur dengan persoalan ini. Banyak sekali aparat pemerintah yang gajinya nggak layak. Banyak. Ini kalau nggak diberesin selalu akan jadi masalah. Korup karena kebutuhan. Yang kedua, keserakahan. Nah, ini yang keserakahan yang gede-gede nih Pak. Ini karena greed ini, karena keserakahan ini. Kebutuhan udah terpenuhi. Tapi keserakahan. Nah, yang karena keserakahan, hukum yang menjerakan. Hukum yang menjerakan. Salah satunya adalah perampasan aset. Nah, tetapi ini terkait ada tetapinya nih. Saya khawatir kalau ini buru-buru diterapkan. Kalau ini buru-buru diterapkan. Yang fotonya terpampang, ini mana tadi ada fotonya di sini. Tom Lembong mana tadi ada fotonya tadi. Coba Pak Asmat bayangkan Pak Asmat. Nah itu dia. Bayangkan Pak Asmat. Kalau saja sudah ada undang-undang perampasan aset. Ini Tom Lembong udah dihabisin asetnya. Hati-hati mengatakan harus ada undang-undang perampasan aset. Syaratnya aparatnya sudah menjalankan dengan benar. Kalau tidak, lawan politik dihabisi asetnya semua Pak. Betul tidak? Lawang ditersangkakan dengan mudah, habisin asetnya. Atas nama undang-undang perampasan. Ketika hukum masih jadi alat politik, itu trikinya. Di satu sisi kita membutuhkan hukum dan hukuman yang menjerakan, di sisi lain kita masih menyaksikan praktek penuntutan peradilan yang belum tentu memiliki dasar yang kuat. Itulah sebabnya hati-hati. Karena begitu itu ada, dia hari ini udah gak punya apa-apa tuh. Mau gak itu? Itu dia. Jadi teman-teman memperjuangkan ini, itu persyaratannya banyak. Tapi saya setuju ini penting. Hanya kalau ini diselenggarakan dengan ceroboh, bahaya sekali. Bahaya sekali, begitu banyak orang bukan saja jadi tersangka, tapi hilang semuanya. Dan di dalam situasi yang banyak ketidakpastian seperti sekarang, itu akan menjadi satu cara yang membuat rasa takut lebih dahsyat lagi adanya.